Keesokan harinya, saat Raya sedang bermain dengan Aris, tiba-tiba Lydia menelpon, dan tiba-tiba juga Lydia sudah ada di depan rumahnya. Namun ia hanya numpang lewat saja. Aris pun datang ke apartemen Lydia dan menanyakan kenapa Lydia melakukan hal tadi pagi. Lydia nekat datang ke rumah Aris adalah karena Kinan sudah mulai stalking duluan. Dia stalking aku duluan ya? Jadi ceritanya Lydia mau balas dendam kepada Kinan. Saat Kinan mengantar Raya ke sekolahnya, dia bertemu dengan Lydia dan seperti tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Padahal sebenarnya mereka sudah saling tahu diri mereka masing-masing. Tujuan Lydia datang ke sekolah Raya adalah untuk interview dengan kepala sekolah mereka. Dan ternyata Kinanlah yang menyarankan Lydia kepada kepala sekolah mereka untuk menjadi psikolog anak. Kinan, kamu yang menyarankan Miss Lydia untuk diinterview di sekolah ini? Singkat cerita, Lydia pun diterima di sekolah tersebut. Dan saat di ruangannya, ia bertemu dengan Raya untuk pertama kalinya. Lydia pun mengirim foto bersama Raya kepada Aris. Aris yang ketakutan hubungannya ketahuan pun mengatakan kepada Lydia kenapa Lydia menerima pekerjaan tersebut. Lydia mengatakan bahwa itu adalah kesempatannya untuk lebih dekat dengan Raya. Karena suatu saat nanti Lydia ingin menikah dengan Aris. Dan Aris pun meminta Lydia untuk bersabar, setidaknya sampai Kinan lahiran. Lola yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Lydia akhirnya mengajak makan malam dengan Alif, sahabatnya Aris. Alif ini sudah sering mengajak Lola untuk makan malam, namun gak pernah direspon sama Lola. Gak boleh, berdiri aja. Siap, salah, Bu Guru. Dan baru ini mereka makan bareng. Namun karena Alif pun tak mengetahui apapun mengenai Lydia, Lola pun tak mendapatkan informasi apapun. Setelahnya, Alif datang menemui Aris. Alif menjelaskan tentang kecurigaan Lola kepadanya. Alif pun menyarankan kepada Aris untuk bermain lebih hati-hati. Namun Aris tetap tidak mau mengaku dan berkata bahwa ia tidak mengenal Lydia yang dimaksud oleh Lola. Ya nama Lydia kan gak cuma satu. Scene berpindah kepada Miranda yang sedang bersama dengan selingkuhannya, Jody. Dan kemudian Eros, suaminya Miranda, menelpon dan berkata bahwa Brandon kambuh lagi. Eros pun meminta video call dengan Miranda agar ia bisa menenangkan Brandon. Miranda beralasan bahwa dia sedang berada di ruangan meeting dan ia akan menelpon kembali selesai meeting. Namun sayangnya Miranda lupa menutup telepon tersebut. Dan suaminya Miranda mendengar percakapan antara Miranda dan juga Jody. Setelahnya Miranda datang ke sekolahan Brandon dan ia juga bertemu dengan suaminya di sana. Eros bertanya kepada Miranda mengapa ia selingkuh. Dan Miranda pun berkata bahwa Miranda tidak mencintai Eros lagi dan ia tidak mau bersama dengan Eros lagi. Lydia yang baru selesai dinner dengan Dion pun diantar ke apartemennya. Di apartemennya ternyata Aris sudah menunggu Lydia. Aris yang memergoki Lydia pun marah kepadanya. Kemudian Lydia berkata bahwa Aris tidak pernah mengerti perasaannya. Karena selama ini yang Lydia inginkan adalah menjalin hubungan dengan Aris tanpa sembunyi-sembunyi. Ia juga berkata bahwa selama ini yang paling penting dalam hidupnya adalah Aris. Namun yang paling penting dalam hidup Aris adalah Kinan. Melihat Lydia yang sedih, Aris pun menenangkannya dan berkata bahwa Kinan tidak lebih penting darinya. Dan ia mengajak Lydia ke Kapadokia, Turki. Karena itu adalah mimpinya Kinan dan Aris ingin membuktikan bahwa ia sama pentingnya dengan Kinan. Kita ke Kapadokia. Kinan yang baru saja bangun menyadari bahwa Aris sudah tidak ada di sisinya. Dan di mejanya ia menemukan kertas yang berisikan "Aku harus pergi". Dengan tergesa-gesa, Kinan menanyakan kepada pembantunya. Dan pembantunya menjawab bahwa Aris sudah pergi dari sebelum subuh tadi dan membawa koper. Sebelum subuh udah berangkat, bawa apa? Bawa koper. Kinan menelpon kepada kantor Aris dan juga Miranda sahabatnya. Namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Aris. Dia memohon kepada Miranda untuk memberitahu alamat Lydia. Namun Miranda berkata bahwa ia tidak tahu. Aku nggak tahu alamatnya Miss Lydia. Kemudian ia menelpon Lola untuk datang ke rumahnya. Lalu Dita dan Andri juga datang menyusul ke rumahnya. Di sisi lain diperlihatkan Brandon yang akan pindah ke sekolah lain dikarenakan orang tuanya sudah bercerai dan ayahnya akan membawa Brandon ke kota lain. Kinan yang sudah tidak kuat menyembunyikan perasaannya lagi akhirnya menceritakan semua masalahnya kepada teman-temannya. Ia yakin suaminya selingkuh sejak ia mengandung anak kedua mereka. Mas Aris selingkuh.
Lola berkata bahwa dia mendapati paspor Aris sudah check-in di bandara tadi pagi. Ia pun mendapat manifest penerbangan Aris dan ia duduk di sebelah seorang wanita yang bernama Lydia. Dan tujuannya adalah Kapadokia, Turki. Penerbangannya menuju Turki. Kapadokia. Karena hari sudah larut, Kinan pun menyuruh mereka untuk pulang. Sebelum pulang, Ande memberi Kinan nasihat. Ia bilang bahwa Kinan harus bahagia karena Kinan sedang mengandung, karena bahaya bagi calon bayinya jika ia stres. Keesokan harinya, Miranda mengajak Kinan untuk bertemu. Setelah bertemu, Miranda menjelaskan bahwa ia akan segera bercerai dengan Eros. Karena Miranda yang salah, akhirnya hak asuh pun jatuh ke tangan Eros. Dan ia pun akan segera pindah kota, karena rumah yang ia tinggali sekarang akan mereka jual. Begitu juga dengan perusahaannya. Sebelum Miranda pergi, ia memberikan alamat Miss Lydia. Aris pun akhirnya pulang ke rumahnya. Dan ia menemukan di atas meja Kinan bukti transfer rekeningnya ke rekening Lydia dan muncullah Kinan. Kinan bertanya mengapa ia harus mengajak Lydia ke Kapadokia, di mana itu adalah mimpinya Kinan. Kapadokia is my dream, not her. My dream, Mas. Berkata bahwa dia sudah mengetahui semuanya mengenai parfum yang selalu ia cium di bajunya Aris, anting dan jack office. Dengan semua bukti yang sudah dipegang Kinan, tetap saja Aris tidak mau mengaku. Dia berkata bahwa dia ke Turki untuk menemui kliennya untuk membahas sebuah proyek besar. Karena Aris tidak mau mengaku, Kinan pun semakin marah. Gilanya udah kelewatan. Kamu yang udah gila. Dan oleh karena itu, Kinan pun akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit. Namun sayangnya, bayi Kinan tidak bisa diselamatkan.